Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini menurunkan hujan pada kota kita tercinta, Kota Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan yang turun dengan penuh keberkahan ini menjadikan kita senantiasa hamba-hamba yang senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena hujan adalah diantara salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita syukuri. Dengannya hujan tersebut menurunkan berbagai macam manfaat bagi kita semua, bagi makhluk hidup dan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala keseluruhan. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini anak ingin menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya beliau mengatakan ittaqillahil haitsu ma kunta, yang artinya bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang ia berusaha menjauhi larangan Allah dengan cahaya imannya, dan ia berusaha mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya iman pula. Artinya menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan tentunya dikerjakan dengan ilmu, dengan basyirah, dengan petunjuk, bukan dengan hawa nafsu. Karena ada juga di antara kita yang tidak mengerjakan kemaksiatan atau mengurangi perbuatan-perbuatan dosa itu bukan karena Allah, melainkan karena kepentingan-kepentingan. Misalnya karena takut sama makhluk, karena disegani, takut ketahuan, takut harga diri kita jatuh dan semacamnya. Nah, tentunya orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan pelanggaran dikarenakan hal-hal tadi merupakan orang-orang yang belum betul-betul meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Bahkan dia bisa mendapatkan dosa. Oleh karena itu, hendaklah kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuanmu, dan tentunya dengan takwa tersebut menjadikan diri kita ini orang yang betul-betul karena Allah Ta'ala. Karena takwa merupakan ibadah, bukan hanya sebatas pengucapan lisan. Ibadah takwa adalah ibadah yang diucapkan dengan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan tentunya diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itulah Rasulullah menyampaikan bertakwalah kita di mana saja kita berada, di kantor, tempat kerja, di rumah, di masjid, di masyarakat, ataupun dalam kondisi apapun, dalam keadaan senang, susah, sempit, lapang, atau bahkan dalam keadaan ramai, sendirian apalagi. Disitulah takwa kita akan terlihat manakala kita lagi seorang diri. Nah, tentunya dengan takwa merupakan alat bagi kita untuk membedakan mana yang kebatilan, mana yang kebaikan. Dengan takwa akan terbukalah hati kita, sehingga kita memiliki furqan. Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa yang dengar sebetulnya takwa, bukan dengan takwa hanya sebatas lisan atau takwa hanya takut karena pandangan manusia atau omongan manusia, bukan lillahi taala. Karena sungguhnya niat tersebut Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui karena apa kita itu takut kepadanya, karena apa kita bertakwa. Apakah karena jabatan kita, pangkat kita, atau disegani bos segala macam? Tidak, melainkan kita murni karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita untuk menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah dalam setiap keadaan, ittaqillaha haitsu ma kunta, dan menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.